Shalom Kak Devina. Wah Kak Devina, kayaknya kakak udah siap ya buat memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Iya dong Kak Cecil. Adik-adik yang di rumah yang udah siap memuji dan menyembah Tuhan, komen di bawah ini ya. Nah adik-adik, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangannya ya adik-adik. Yang semangat. Pernah dilihat mata yang tak pernah
sembah Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita ulang bareng-bareng adik-adik. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sembahanku indah Dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik,
tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kakak lihat nih kalian yang di rumah, wah luar biasa memuji dan menyembah Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kasih sikap yang terbaik, kita berdoa dulu ya sebelumnya. Tutup matanya, lipat tangan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, karena kami sudah boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh belajar hal baru Tuhan dari firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bilang, yes! Yuk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk membaca ayat hafalannya. Udah siap? 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tataku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Yesaya 66 ayat 1-2. Nah adik-adik tahu kan kalau Tuhan yang mempunyai semuanya yang ada di bumi ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kakak mau cerita bagaimana Tuhan yang luar biasa ini mengurapi seorang raja. Siap mendengarkan firman Tuhan? Jadi suatu hari ada seorang pria. Pria ini dari kecil dia suka memuji dan menyembah Tuhan adik-adik. Waktu dia pergi disuruh menggembalakan domba-dombanya, dia di sana sambil memuji dan menyembah Tuhan. Nah Tuhan melihat kalau hidup oleh pria ini tuh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mengurapi dia menjadi seorang raja. Ada yang tahu siapa namanya? Betul, namanya Raja Daud. Raja Daud diurapi Tuhan memerintah atas Israel. Lalu adik-adik tahu nggak kalau Raja Daud punya anak? Nama anaknya adalah Absalom. Nah, waktu itu Absalom tumbuh dewasa. Lalu Absalom berpikir kalau dia mau menggantikan Daud menjadi raja, dia mau menyingkirkan Daud. Lalu dia ternyata punya rencana jahat adik-adik. Dia mau membunuh Daud. Iya, dia mau membunuh papanya sendiri. Jahat ya. Lalu kabar itu terdengar oleh Daud. Dia jadi sedih, wah anak aku sendiri mau membunuh aku karena dia mau menjadi raja. Lalu dia berpikir, dia gak mau membunuh anaknya sendiri, dia gak mau untuk berperang melawan anaknya sendiri. Akhirnya Daud pergilah dari Israel, dia menuju ke luar Israel. Waktu suatu hari dia berjalan bersama dengan pasukan-pasukannya, dengan pengawalnya, adik-adik kan, raja punya pengawal. Nah di sana dia bertemu dengan seorang bapak namanya adalah Simei bin Gera. Bapak Simei ini adalah keluarga dari Saul. Kalian masih ingat kan Saul siapa? Ya, betul. Saul itu raja yang dulunya memerintah atas Israel, lalu digantikan oleh Daud. Karena Saul hidupnya udah gak berkenan lagi di hadapan Tuhan adik-adik. Tuhan melihat Saul hatinya jahat. Dia gak boleh jadi raja lagi atas Israel. Dia gantikan Saul, diganti dengan Daud. Lalu waktu Daud berjalan, Simei yang melihat Daud, dia langsung marah-marah sama Daud. Dia langsung mengutuki Daud. Dia ambil batu, dia lemparin ke arah Daud sama pengawal-pengawalnya. Dia bilang, dasar kamu orang jahat, dasar kamu pembunuh. Karena dulu Saul terbunuh. Nah, terus akhirnya dia marah-marah sambil terus melempar batu ke arah Daud. Nah, pengawal Daud yang mendengar itu langsung marah kan. Terus akhirnya pengawal itu bilang ke raja, Raja, gimana kalau misalnya aku kesana terus aku bunuh aja dia? Masa dia berani-beraninya mengutuki engkau? Kau kan seorang raja, masa dia berani mengutuki engkau? Lalu Daud itu menjawab pengawalnya, udah
bukan urusan kamu. Dia mau mengutuki aku, mungkin Tuhan yang berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Kalau misalnya Tuhan udah berfirman, apa yang bisa kamu lakukan? Anak aku sendiri aja mau membunuh aku, apalagi orang ini. Mungkin dia bisa juga, gak apa-apa dia mengutuk-ngutuki aku. Akhirnya Daud pergi aja meninggalkan Bapak Simei ini. Dia keluar berjalan sampai ke Yordan. Terus ceritanya berlanjut adik-adik. Ternyata terjadi perang antara pengawalnya pasukannya Daud dengan pasukannya Absalom tadi. Dan yang berakhir dengan Absalom terbunuh, Absalom mati oleh pengawalnya Daud. Terus Daud yang mendengar hal itu kan jadi sedih. Tapi akhirnya dia kembali lagi ke Israel. Waktu dalam perjalanan dia balik lagi ke Israel, dia bertemu lagi dengan Simei ini. Simei melihat dari jauh kalau Daud beserta pasukan-pasukannya itu udah mau kembali lagi ke Israel. Akhirnya dia menemui Daud. Yang dia lakukan adalah apa adik-adik? Masih berani gak dia lemparin batu? Udah gak berani. Yang dia lakukan adalah dia minta maaf sama Daud. Dia bilang, Tuhanku Raja, maafkan aku tahu aku penuh dosa, aku tahu aku penuh salah, ampuni aku. Karena apa adik-adik, dia takut dibunuh. Tapi kalian tahu gak apa responnya Raja Daud waktu melihat Simei minta ampun? Apakah dia marah? Atau dia bales Simei? Oh, kamu pantas dihukum mati. Kamu kemarin ngata-ngatain aku kan? Kamu kemarin maki-maki aku kan, kemarin kamu mengutuki aku kan, nanti aku akan hukum mati kamu. Apa kayak gitu? Enggak, orang yang diurapi Tuhan ini memberikan respon yang benar. Dia mengampuni Simei, adik-adik Raja Daud mau mengampuni Simei. Meskipun sebelumnya Simei itu mengutuki Raja Daud, dia berkata yang gak pantas, tapi Raja Daud memilih untuk mengampuni Simei. Raja Daud berkata, engkau tidak akan mati. Nah adik-adik, sama seperti Raja Daud, kalian juga anak-anak yang diurapi oleh Tuhan Yesus kan? Kalau misalnya nih ada teman kalian yang jahatin kalian, teman kalian yang bully kalian, kalian tinggal berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tuhan, aku mau memberkati dia. Karena Tuhan itu adalah hakim di bumi ini adik-adik. Semua yang di bumi ini Tuhan yang punya kuasa. Jadi waktu ada orang yang jahat sama kamu doain aja dia. Tuhan yang akan membalas sesuai dengan hukumnya Tuhan sendiri. Kamu gak boleh membalas. Dan kamu harus juga memiliki sifat yang rendah hati adik-adik. Sabar. Karena itu adalah sifat anak-anak yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau rendah hati kayak Raja Daud? Yang mau rendah hati kayak Raja Daud, kita berdoa yuk. Kita mau minta sifat yang rendah hati dari Tuhan Yesus. Supaya nanti orang-orang lihat kalau kita ini adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Anak-anak terang yang gak membalas orang dengan kejahatan. Yang sifatnya baik. Kita berdoa ya. Tutup matanya. Lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami sudah belajar Tuhan dari Raja Daud Tuhan. Di mana dia mempunyai kerendahan hati Tuhan. Meskipun dia sudah dikutuki oleh Simei Tuhan, dia tetap mengampuni Simei Tuhan. Dia tidak membalasnya Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan supaya di lingkungan sekolah kami, di rumah kami Tuhan, kami boleh juga memiliki rendah hati Tuhan. Tuhan Engkau yang jagai setiap kami Tuhan, kesehatan dan keselamatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, masih ingat gak kalau kita harus selalu memperkatakan Mazmur 91? Yuk, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk membacanya. 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jilat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ia akan melindungi engkau
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga udah naikkan pujian untuk Tuhan. Kita juga udah dengerin firman-Nya Tuhan. Nah, sekarang adalah waktunya kita untuk berdoa. Yuk adik-adik, kita kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat belajar untuk menjadi seperti Daud Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi rendah hati ya Tuhan Yesus. Rendah hati di hadapan-Mu dan juga di hadapan manusia Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat bertumbuh Tuhan dalam hati kami dan dapat berbuah lebat. Makasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Niko dan beserta wakilnya, juga Gembala Rayan 1C, Pak Samuel beserta wakilnya, juga Gembala di tempat ini, Pak Herlambang dan wakilnya. Tuhan yang berikan visi misimu pada gembala kami ya Tuhan. Tuhan yang jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan dan keselamatan. Tuhan juga berkati setiap keluarga gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati papi, mami, Tuhan berkati cici, koko dan adik. Tuhan yang berikan kesehatan Tuhan, Tuhan berikan perlindungan, penjagaan-Mu sempurna Tuhan untuk setiap keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat marifat pada setiap kami. Tuhan yang bedakan setiap anak-anak-Mu di antara yang lainnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan wajah-Mu tertuju pada Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan yang selamatkan jiwa-jiwa di Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan yang berikan mujizat-Mu ya Tuhan. Kau tunjukkan mujizat-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless.